skala penangkapan yang gila di Jepang, 8.300 ton makanan laut diambil dari laut setiap hari. Setiap hari, saat sebagian besar dunia masih terlelap, ribuan kapal di Jepang sudah bergerak ke laut. Dalam satu hari saja, lebih dari 8.300 ton makanan laut diambil dari samudra. Angka ini bukan tahunan. Ini harian. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa menangkap ikan dalam skala segila ini? Dan kemana semua hasil laut ini pergi? Jepang adalah negara kepulauan dengan lebih dari 29.000 km garis pantai sejak ratusan tahun lalu. Laut bukan sekadar sumber makanan, tapi urat nadi kehidupan. Ikan, cumi, kerang, rumput laut, hingga kepiting raksasa, semuanya menjadi bagian dari budaya makan sehari-hari rata-rata orang. Jepang mengonsumsi makanan laut jauh lebih banyak dibanding negara lain. Inilah alasan mengapa Jepang membangun industri perikanan paling efisien di dunia. Setiap hari, ribuan kapal berangkat dari pelabuhan besar seperti Tokyo Onegaki. Mulai dari kapal nelayan kecil keluarga, hingga kapal industri raksasa sepanjang lapangan sepak bola, kapal-kapal ini dilengkapi radar pencari ikan, sonar laut dalam kepes presisi tinggi, jaring otomatis berukuran raksasa. Dalam satu kali operasi, satu kapal bisa menarik puluhan hingga ratusan ton ikan sekaligus. Teknologi penangkapan ekstrem. Jepang tidak hanya mengandalkan jumlah kapal, tapi teknologi tingkat tinggi, beberapa metode utama. Persein untuk ikan pelagis seperti tuna dan makarel, langline dengan ribuan kail. Untuk tuna besar, trol laut dalam untuk ikan dasar laut, crab pot baja untuk kepiting raksasa di perairan dingin. Semua proses ditargetkan presisi, ukuran ikan, lokasi. Waktu tangkap, tujuannya satu, hasil maksimal. Waktu minimal. Jaring raksasa perlahan ditarik ke sisi kapal, mesin hidrolik bekerja tanpa henti. Rantai berderak, air laut menyembur ke geladak. Dalam satu tarikan jaring, puluhan ton ikan naik ke kapal, bukan satu atau dua ekor. Tapi satu ekosistem penuh, krain otomatis mengangkat jaring, ikan tumpah ke dek seperti banjir hidup, petugas bergerak cepat, memilah ukuran, jenis, dan kualitas dalam hitungan menit. Tidak ada waktu terbuang, semakin cepat ikan naik ke palka pendingin, semakin tinggi nilainya di pasar. Inilah momen paling brutal sekaligus menentukan satu tarikan jaring bisa berarti keuntungan besar atau kerugian total. Begitu ikan memenuhi geladak, proses tidak berhenti. Justru perlombaan melawan waktu baru dimulai. Pekerja bergerak cepat, hampir tanpa bicara. Ikan disortir berdasarkan ukuran, jenis, dan kualitas. Yang premium dipisahkan, yang rusak langsung dikeluarkan. Awal Oktober tahun 2025 di perairan Pasifik Utara. Musim tangkap mencapai puncaknya. Ribuan kapal Jepang bergerak serempak, memanfaatkan jendela waktu terbaik sebelum cuaca berubah. Dalam periode singkat inilah, ribuan ton ikan diangkat dari laut setiap hari dan operasi penangkapan berjalan, tanpa henti siang dan malam. Awal Oktober tahun 2025 menjadi titik paling sibuk dalam setahun, cuaca masih bersahabat. Arus laut stabil, dan kawanan ikan berkumpul dalam jumlah besar. Di laut, kapal-kapal bekerja tanpa henti, siang dan malam nyaris tak ada bedanya, lampu sorot menerangi geladak. Mesin terus berdengung, kru bergantian bekerja dalam shift panjang. Setiap sinyal sonar adalah peluang, setiap tarikan jaring bisa menentukan hasil 1 bulan penuh, kesalahan kecil. Salah baca arus, terlambat menarik jaring, bisa berarti kehilangan puluhan ton ikan. Pada periode inilah, angka luar biasa tercapai, ribuan ton makanan laut diangkat dari samudra. Setiap hari, dan semua itu baru setengah perjalanan
Karena setelah laut, masih ada satu tahap paling menentukan. Deraton. Di Tokyo, angka-angka berubah menjadi kejutan dunia, sebanyak 510. Ekor tuna sirip biru raksasa terjual dalam satu sesi lelang, nilainya mencapai 24 juta pound sterling. Bukan hanya mahal, ini adalah rekor baru dalam sejarah lelang ikan Jepang. Setiap ekor tuna dinilai dari warna daging, kadar lemak, hingga kesegaran sempurna. Satu keputusan palu lelang bisa bernilai ratusan ribu pound dalam 1 detik. Disinilah laut, teknologi, dan uang bertemu dalam satu momen yang menentukan segalanya. Setelah ikan disortir dan dinilai, proses paling krusial dimulai. Inilah yang disebut proses preser beku. Ikan tidak langsung dibekukan ekstrem, suhunya diturunkan perlahan dan terkontrol untuk mencegah kerusakan serat daging. Pertama, ikan dicuci dengan air laut steril, lalu dimasukkan ke ruang pendingin awal dengan suhu mendekati 0 derajat. Tahap ini bertujuan menstabilkan daging, menghentikan aktivitas bakteri, dan menjaga warna serta tekstur tetap sempurna. Setelah suhu inti ikan merata, barulah ikan dipindahkan ke ruang pembekuan lanjutan dengan cara ini. Kualitas ikan tetap terjaga dari pelabuhan Jepang hingga restoran premium di seluruh dunia. Satu kesalahan di tahap preser beku bisa menghilangkan nilai ratusan juta rupiah dalam sekejap. Penangkapan ikan sarden dilakukan dalam skala besar dan sangat cepat. Ikan kecil ini hidup bergerombol, membentuk kawanan padat yang bisa membentang ratusan meter. Kapal pencari sarden menggunakan sonar frekuensi tinggi untuk mendeteksi kepadatan kawanan begitu target ditemukan. Kapal segera mengitari area. Jaring Pearson dilepaskan mengelilingi kawanan ikan bagian bawah jaring. Kemudian ditarik rapat, mengunci ribuan hingga jutaan sarden dalam satu ruang tertutup. Dalam hitungan menit, kawanan ikan tidak punya jalan keluar, jaring ditarik perlahan ke sisi kapal menggunakan mesin hidrolik. Sarden kemudian dipompa langsung ke kapal bersama air laut, mengurangi tekanan dan kerusakan tubuh ikan catapult. Ikan segera diarahkan ke palka pendingin atau langsung ke proses pengolahan awal. Cepat, efisien, dan masif, inilah cara jutaan ikan sarden ditangkap setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Begitu sarden naik ke kapal. Waktu kembali menjadi faktor penentu, ikan kecil ini sangat sensitif terhadap panas dan tekanan. Sarden segera dialirkan ke palka berpendingin air laut untuk menjaga kesegaran dan mencegah kerusakan sisik. Tanpa menunggu lama, kapal langsung menuju pelabuhan terdekat dalam beberapa jam saja. Hasil tangkapan sudah siap diturunkan. Di darat, proses berlangsung nyaris tanpa jeda. Sarden disortir berdasarkan ukuran, dicuci, lalu dikirim langsung ke pabrik pengolahan. Disinilah ikan berubah bentuk, sebagian masuk ke jalur pengalengan, sebagian dibekukan, dan sisanya diolah menjadi tepung ikan. Dari laut ke kaleng, seringkali tidak sampai 1 hari penuh. Inilah alasan mengapa sarden bisa murah, namun diproduksi dengan kecepatan dan skala luar biasa. Di dalam pabrik, sarden bergerak di jalur produksi tanpa henti. Ikan ditata rapi ke dalam kaleng steril oleh mesin otomatis berkecepatan tinggi. Minyak, saus tomat, atau air garam ditambahkan dengan takaran presisi. Setiap kaleng harus memiliki berat dan komposisi yang sama setelah ditutup rapat. Kaleng masuk ke proses sterilisasi bertekanan tinggi, suhu dinaikkan hingga lebih dari 115 derajat Celcius untuk mematikan bakteri dan memperpanjang masa simpan.